Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lensi Imelva Octavianti, NIM 2011-0107-0004. Di sini saya berkesempatan untuk memberikan penjelasan presentasi tentang ruang lingkup sejarah Islam. Di dalam ruang lingkup sejarah Islam dapat kita lihat dari periodisasinya, yaitu dapat kita bagi menjadi 3 periode. Periode pertama adalah periode klasik, periode kedua adalah periode pertengahan, dan periode ketiga adalah periode modern. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah periode klasik. Periode klasik di sini dimulai sejak tahun 570 Masehi sampai dengan 1250 Masehi dan dibagi menjadi 4 fase masa kepemimpinan. Yang pertama adalah dipegang oleh Nabi Muhammad SAW pada masanya ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, yaitu sejak tahun 570 Masehi sampai dengan 632 Masehi. Kemudian dilanjutkan masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, dan juga ada Ali bin Abi Thalib. Di situ sejak tahun 632 sampai dengan tahun 661 Masehi. Kemudian dilanjutkan masa kepemimpinan Bani Umayyah, yaitu sejak tahun 661 sampai dengan 750 Masehi. Kemudian dilanjutkan pada masa kepemimpinan Bani Abbasiyah, yaitu sejak tahun 50 Masehi sampai dengan 1250 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh periode kedua, yaitu periode pertengahan yang berlangsung sejak tahun 1250 sampai dengan 1800 Masehi. Dan di sini dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase kemunduran 1 dengan fase 3 kerajaan besar. Fase kemunduran 1 itu dimulai sejak tahun 1250 sampai dengan 1500 Masehi. Sedangkan fase 3 kerajaan besar. 3 kerajaannya itu apa aja sih, Mel? Nah, kerajaannya itu adalah, yang pertama adalah kerajaan Utsmani di Turki, kedua adalah kerajaan Safawi di Persia, dan yang ketiga adalah kerajaan Mughal di India. Yaitu dibagi menjadi 2 fase lagi, yaitu fase kemajuan dan fase kemunduran 2. Fase kemajuan itu dimulai sejak tahun 1500 sampai dengan 1700 Masehi. Sedangkan fase kemunduran 2 dimulai sejak tahun 1700 sampai dengan 1800 Masehi. Kemudian yang ketiga adalah periode modern, yaitu periode di mana kita sekarang ini dimulai dari tahun 1800 Masehi sampai dengan saat ini. Itu guys. Selanjutnya bahasan ini dibawakan oleh Musyafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan presentasi dari Melva, perkenalkan, nama saya Musyafa Abdul Rizki, NIM 20210107022. Saya akan membahas tentang bagaimana klarifikasi atau perkembangan periode Islam mulai dari klasik hingga modern. 1. Periode klasik. Pada periode ini merupakan masa kejayaan atau kemajuan Islam. Pada periode ini dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase pertama adalah fase ekspansi. Fase ekspansi pada pusat kemajuan mulai tahun 650 sampai 1000 Masehi. Pada masa ini daerah Islam meluas dari Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat dan melalui Persia hingga ke India di belahan timur. Daerah-daerah itu tunduk kepada kekuasaan Islam. Sejumlah ulama besar bermunculan di fase-fase ini seperti Imam Malik, Imam Ibnu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hanbal. Imam ini yang masuk dalam bidang fikih: Imam Asy'ari, Imam Al-Maturidi, Wasil Ibnu Atta, Abu Zail Al-Nazam, dan Al-Jubai dalam bidang teologi. 2. Fase disintegrasi. Pada fase ini banyak mengalami perubahan yang sangat cepat, yaitu keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah hingga kekuasaan khalifah menurun, dan akhirnya Baghdad dapat dirampas dan dihancurkan oleh Hulagu Khan di tahun 1258 Masehi. Khalifah sebagai lambang kesatuan politik umat Islam mulai pecah. Pada fase kemunduran 1250 sampai 1500 Masehi, di masa ini desentralisasi dan disintegrasi bertambah meningkat. Perbedaan antara Sunni dan Syiah dan juga antara Arab dan Persia bertambah nyata kemudian. Kedua fase ketiga kerajaan besar 1500 Masehi sampai 1700 Masehi. Pada fase
pada masa kemunduran 1700 sampai 1800 Masehi. 3 kerajaan besar tersebut adalah Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Sama seperti fase sebelumnya. Perhatian, pada ilmu pengetahuan kurang sekali masa ini ujungnya adalah umat Islam semakin mundur dan statis saat 3 kerajaan mendapat banyak tekanan. Masa kemunduran Kerajaan Safawi dihancurkan oleh serangan-serangan bangsa Afgan. Kerajaan Mughal diperkecil oleh pukul-pukulan Raja India. Kerajaan Utsmani terpukul di Eropa. Pada masa periode modern, pada masa periode ini umat Islam mulai sadar bahwa di Barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi dan menjadi ancaman. Itu dimulai sejak jatuhnya Mesir ke tangan Barat. Pada periode modern Islam, heran melihat kebudayaan dan kemajuan Barat. Raja dan para pemuka Islam memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali. Karena umat Islam heran melihat alat-alat ilmiah seperti teleskop, mikroskop, alat-alat untuk percobaan kimiawi, dan 2 set alat percetakan dengan huruf Latin, Arab dan Yunani yang dibawa serta oleh Napoleon. Jadi di periode modern ini timbullah pemikiran-pemikiran, ide-ide mengapa umat Islam lemah, mundur, dan bagaimana mengatasinya, dan perlu adanya pembaruan dalam Islam. Pada masa modern ini banyak terpengaruhnya oleh bangsa Barat, yaitu dengan adanya alat komunikasi, pakaian-pakaian bangsa Barat, dan lain-lain yang disalahgunakan oleh negara kita. Disinilah mulai ada kemunduran pada masa modern ini. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.